Harapan adalah cahaya kecil yang menari di ujung lorong gelap kehidupan. Ketika tantangan datang bertubi-tubi dan segala sesuatu terasa tak berpihak, harapan berdiri tegak sebagai mercusuar yang menunjuk ke arah kemungkinan. Bayangkan sejenak, Anda terjebak di dalam kabut lebat, langkah terasa berat, dan napas terasa sesak oleh rasa putus asa. Namun di relung hati, ada suara lirih yang berbisik bahwa di luar kabut itu, ada sinar mentari menunggu untuk menyentuh kulit Anda. Suara itulah harapan, bukan sekadar angan kosong, melainkan kekuatan yang meresap hingga keping-keping jiwa, memanggil Anda untuk melangkah meski ragu. Dalam tiap tarikan napas, harapan menyalurkan energi. Ia mengubah kegelisahan menjadi keyakinan, ketakutan menjadi keberanian. Saat Anda menentukan tujuan, misalnya ingin meraih pekerjaan impian atau membangun usaha dari nol, harapan menuntun Anda membuat peta jalan. Anda memecah tujuan besar menjadi langkah kecil, belajar keterampilan baru, menjalin relasi, mencatat kemajuan harian. Langkah-langkah itu yang kemudian membentuk tangga harapan, di mana setiap pijakan semakin kokoh menahan beban kegagalan sementara yang mungkin muncul. Tidak jarang, harapan diuji oleh kegagalan. Saat upaya pertama kandas, harapan menghadirkan dua elemen penting, keyakinan bahwa Anda mampu dan kreativitas dalam menemukan jalan alternatif. Keduanya ibarat dua sayap yang saling menopang. Tanpa keyakinan, Anda akan menyerah hanya karena satu pintu tertutup. Tanpa kreativitas, Anda akan terjebak mengulangi strategi yang sama tanpa hasil. Harapan memadukan keduanya. Ia mendorong Anda berkata, "Saya tidak tahu caranya sekarang, tapi saya akan mencari cara lain." Keajaiban harapan tak hanya terbatas pada pencapaian materi. Dalam ranah emosional, harapan mendinginkan bara kecemasan dan menghangatkan semangat optimisme. Seorang pasien yang berjuang melawan penyakit kronis, misalnya, menemukan kekuatan baru ketika ia membayangkan masa depan sehat bersama orang-orang terkasih. Setiap sesi perawatan menjadi tidak sekadar rutinitas medis, melainkan bagian dari perjalanan menuju hari yang lebih baik. Begitu pula dalam hubungan personal, harapan memungkinkan kita memaafkan, memperbaiki, dan membangun kembali kepercayaan yang pernah rapuh. Lebih jauh lagi, harapan mampu merekayasa persepsi kita terhadap waktu. Rasa putus asa membuat waktu seolah melambat, setiap detik mendesak penuh kecemasan. Harapan justru menciptakan ruang di mana masa depan tampak lebih dekat, energi terasa melimpah, dan fokus tertuju pada hal-hal konstruktif. Alhasil, Anda tidak lagi larut dalam penyesalan atas masa lalu atau kekhawatiran berlebihan atas masa depan. Harapan menghadirkan momen sekarang sebagai kesempatan untuk bergerak maju. Agar harapan tidak sekadar seruan indah tanpa pijakan, ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda terapkan dalam keseharian. Pertama, tetapkan tujuan yang spesifik dan bermakna. Alih-alih sekadar ingin sukses, coba rancang tujuan seperti ingin menyelesaikan kursus desain grafis dalam 3 bulan ke depan. Tujuan yang jelas memudahkan Anda membuat to-do list harian, misalnya menonton 1 modul pelajaran setiap hari. Kedua, catat setiap kemajuan, sekecil apapun. Hal ini membantu Anda melihat bukti nyata bahwa langkah Anda membuahkan hasil, sehingga keyakinan diri terus diperkuat. Ketiga, siapkan rencana cadangan. Bila satu strategi gagal, Anda tidak akan terpaku pada kegagalan itu, melainkan segera beralih mencoba pendekatan lain. Dengan demikian, jalan menuju tujuan tetap terbuka meski jalan utama terhalang. Dalam kehidupan komunitas, harapan juga berperan sebagai perekat sosial. Ketika satu individu merasa terpuruk, dukungan dari orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, sahabat, atau mentor, menyalakan kembali nyala harapan. Percakapan sederhana seperti, "Saya yakin kamu bisa melewati ini," atau "Apa yang bisa saya bantu?" memiliki efek psikologis yang luar biasa. Dukungan semacam itu bukan hanya memberi semangat, tapi juga menegaskan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Bersama, harapan tumbuh lebih subur dan mampu menembus tembok-tembok keraguan. Ketika Anda merasakan keraguan merayap,
Cobalah teknik visualisasi. Tutup mata, tarik napas dalam, lalu bayangkan diri Anda berhasil mencapai tujuan, merasakan sukacita, bangga pada diri sendiri, dan kegembiraan yang tulus. Visualisasi ini akan menyalin sinyal bahagia ke otak Anda, memicu hormon endorfin, dan membuat semangat Anda bangkit. Ulangi latihan ini secara rutin, terutama di pagi hari atau saat merasa energi tereduksi. Setiap gambar yang Anda ciptakan di benak menjadi bahan bakar yang memperkuat harapan. Namun demikian, harapan bukan berarti menolak realitas atau menutup mata terhadap risiko. Orang yang memiliki harapan tinggi juga sadar akan tantangan yang menghadang. Mereka tidak terjebak pada fantasi semata, melainkan memadukan optimisme dengan sikap realistis. Jika misalnya Anda merencanakan ekspansi bisnis, Anda menyadari kemungkinan modal tidak cukup, permintaan pasar berfluktuasi, atau pesaing meluncurkan produk serupa. Dengan kesadaran itu, Anda mempersiapkan dana cadangan, alternatif strategi pemasaran, dan riset pasar lebih mendalam. Harapan sejati lahir dari keseimbangan antara impian dan persiapan matang. Di tengah dinamika kehidupan, kemampuan memelihara harapan menjadi keterampilan penting. Seorang pebisnis, misalnya, bukan hanya bertumpu pada kapasitas produksi atau modal besar, melainkan pada visi jangka panjang yang dibangun dari harapan. Di setiap rapat, ia menyematkan tujuan jangka pendek sebagai batu loncatan menuju visi besarnya. Dengan demikian, timnya pun terpacu untuk bekerja bukan sekadar mengejar angka, tetapi mengejar masa depan bersama yang mereka yakini. Pelajar dan mahasiswa juga bisa memanfaatkan harapan sebagai pendorong belajar. Ketika nilai ujian tidak sesuai harapan, mereka tidak terpuruk dalam rasa malu atau menyerah, melainkan menjadikan hasil itu pijakan introspeksi, di mana kelemahan mereka, metode belajar apa yang kurang efektif, dan apa yang bisa diperbaiki. Harapan membuat kegagalan akademik menjadi bahan bakar untuk mencoba pendekatan baru. Mungkin dengan kelompok belajar, bimbingan tambahan, atau memecah materi yang sulit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tak kalah penting, harapan membawa kita pada rasa syukur. Saat kita membayangkan hal-hal baik yang akan datang, kita juga belajar menghargai proses yang sedang kita jalani. Kita menyadari setiap langkah, bahkan yang paling sederhana sekalipun, adalah kesempatan yang patut disyukuri. Alih-alih terburu-buru mengejar tujuan akhir, kita menikmati setiap proses, menyambut tantangan, dan merayakan kemajuan kecil. Pola pikir ini menciptakan kebahagiaan berkelanjutan, karena kebahagiaan tidak hanya datang dari tercapainya target, tapi dari perjalanan yang penuh makna. Jika kini Anda bertanya, bagaimana saya memulai membangun harapan? Jawabannya sederhana. Mulailah dengan satu pertanyaan kecil setiap pagi. Apa satu hal yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada impian saya? Tuliskan jawaban itu, lalu konkretkan dalam 3 aksi nyata. Kemudian, di penghujung hari, tinjau apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan cara ini, harapan tidak lagi sekadar konsep abstrak, melainkan nafas harian Anda. Kekuatan harapan juga muncul dalam kisah-kisah inspiratif di sekitar kita. Steve Jobs, yang dipecat dari perusahaan yang didirikannya, dan kemudian kembali untuk membawanya ke puncak kejayaan, Nelson Mandela, yang berharap pada kebebasan dan persatuan bangsa, meski dipenjara selama 27 tahun, atau keluarga sederhana yang bermimpi putra-putrinya bisa menuntut ilmu setinggi mungkin. Mereka semua memelihara harapan walau dunia tampak menentang. Dan hari ini, jejak mereka mengingatkan kita bahwa harapan, bila dirawat dengan tekun, dapat menembus batasan apapun. Dalam dekade mendatang, kita menghadapi tantangan global, perubahan iklim, ketimpangan sosial, hingga krisis kesehatan. Namun di balik kerumitan itu, harapan menjadi modal utama. Para ilmuwan yang berupaya menemukan obat baru, aktivis masyarakat yang menggalang kesadaran lingkungan, dan relawan yang membantu kaum rentan, mereka semua bergerak karena harapan akan masa depan yang lebih baik. Dengan harapan, setiap langkah kecil menjadi bagian dari gerakan besar menuju dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Akhirnya,
marilah kita menyadari bahwa harapan bukan bahan bakar yang hanya menunggu dikonsumsi, melainkan api yang perlu terus diolah. Kita perlu memperbarui harapan dengan visi yang jelas, strategi yang matang, dan kemauan untuk belajar dari kegagalan. Saat kita saling mendukung, membagikan cerita keberhasilan dan pelajaran dari kegagalan, kita turut merawat api harapan bersama. Dan seiring waktu berjalan, kita akan menemukan bahwa harapan tidak hanya mengubah satu kehidupan, tetapi merambat menyalakan roda perubahan bagi banyak orang. Saat Anda menutup video ini, bawa pulang satu hal: harapan adalah awal dari setiap pencapaian. Tanpa harapan, kita seperti kapal tanpa arah, terombang-ambing. Dengan harapan, kita memiliki jangkar yang kuat dan kompas yang menuntun. Jadikan harapan sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap hari Anda. Biarkan ia memimpin langkah Anda, menguatkan tekad Anda, dan membukakan pintu-pintu yang selama ini tampak tertutup rapat. Karena pada akhirnya, harapanlah yang akan memulai perubahan, dan perubahan itu dimulai dari diri Anda sendiri.